Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang determinan matriks. Jadi nanti ada materi tentang menentukan determinan matriks dengan menggunakan, di sini nanti ada metode Sarus gitu ya. Kemudian nanti ada metode juga ekspansi kofaktor baris ataupun kolom. Kemudian nanti hari ini kita akan bahas juga tentang operasi baris elementer. Nah, di sini masuk ke determinan dulu ya. Jadi determinan itu merupakan fungsi dari suatu matriks bujur sangkar n kali n ke bilangan real. Nah, di sini nanti notasi untuk determinan biasanya kita gunakan ini ya. Ini determinan A, atau bisa juga menggunakan simbol ini kayak nilai mutlak ya. Jadi contohnya kalau saya punya matriks ukurannya 2x2, di mana entry matriknya adalah A11, A12, A21 dan A22, maka nanti determinan matriks A-nya ini adalah, kalau kita lihat di sini hasilnya adalah A11 dikalikan A22 kemudian dikurangi A12 dikalikan A21 gitu ya. Ya, mungkin kalau Anda pernah belajar di SMA menghitung determinan ini berarti kan tinggal mengalihkan silang ini ya. A11 dikalikan A22 kemudian dikurangi A21 dikalikan A12. Ini untuk yang ukuran matriknya 2x2. Kemudian kalau ukuran matriknya lebih dari 3 gitu ya, atau ukurannya 3x3, bagaimana kita menentukan suatu determinan? Nah, di sini ada metode Sarus. Jadi metode Sarus ini, kalau saya ini kan ini entry-nya adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, kemudian A31, A32, A33 gitu ya. Untuk menentukan determinannya, jadi pertama, sebentar saya besarkan dulu. Kita menuliskan di sini ya. Jadi kita tuliskan kolom pertama dan kolom kedua. Jadi saya tuliskan di sini A11, kemudian A21, ini A31, lalu A12, A22, ini 1, 2, 22, kemudian A3, 32 ya. Kemudian saya kasih warna berbeda di sini. Jadi saya mengalihkan ini. Saya kalikan dulu ini. Berarti ini akan sama dengan saya tuliskan A11 dikalikan A22 dikalikan A33 itu ya. Susah tiganya. Kemudian saya tambahkan yang ini. Jadi ini A12 dikalikan A23 itu ya, dikalikan A31. Kemudian saya tambahkan lagi dengan yang ini. Nah, ini adalah A13 dikalikan A23 dikalikan bukan A23 ya, A13 dikalikan A21. Ini saya salah, saya hapus dulu. A21 kemudian dikalikan dengan A32. Kemudian saya kurangi
Saya kurangi ke sini ya. Ini saya tarik ini garis. Nah, saya kurangi oleh A13 dikalikan A22 dikalikan A31. Kemudian saya kurangi lagi dengan yang ini. Ya, saya kurangi dengan A32 dikalikan A21, kemudian dikalikan A12. Kemudian saya kurangi lagi dengan yang ini. Oh, sebentar, saya salah ya, ada yang salah nih. Ada urutannya salah nih. Ini harusnya A31, A22. Maaf, saya salah karena nggak lurus ya. Harusnya ini ke sini. Jadi yang ini bukan yang pertama bukan benar ya. A13, A22, A31 udah benar, tapi cuman garisnya aja yang saya salah ya. Kemudian yang merahnya itu adalah harusnya adalah di sini ya. Nah, ini. Yang ini salah ini. Jadi A32, A23, kemudian A11 ya. Ini berarti saya terus ganti A32 dikalikan A23, menulisnya susah, dikalikan A11. Kemudian saya kurangi, saya kasih warna yang hitam tuh ini ya. A33 dikalikan A21 dikalikan A12. Nah, ini kalau Anda lihat ini adalah suatu determinan dengan menggunakan metode Sarus ya. Jadi ini mungkin untuk lebih jelasnya di slide yang saya berikan itu ada ya langkah-langkahnya. Kalau ini kan tidak terlalu salah, saya gambarnya tadi kurang tepat garisnya ya. Sampai sini bisa dipahami untuk yang metode Sarus? Bisa, Bu. Bisa, oke. Saya lanjutkan ya. Kemudian nanti ada nah, sekarang ada ekspansi kofaktor nih. Nah, ini definisinya di sini adalah jadi nanti kita untuk mencari determinan kita harus punya dulu matrik minornya gitu ya. Kemudian ada matrik kofaktor. Bukan matrik kofaktor. Kofaktor itu artinya ini nanti bentuknya skalar ya, bentuk bilangan. Kalau yang minor ini juga ini bukannya matrik ya, tapi suatu bilangan di sini karena determinan gitu ya. Jadi artinya kalau saya punya MIJ itu adalah determinan yang kita peroleh dari matrik yang sebelumnya, tapi dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Kemudian nanti kita menentukan kofaktor dari suatu elemen AIJ. Jadi CIJ itu sama dengan -1. Ini harusnya pangkat ya, tulisannya kurang bagus nih. Jadi -1 pangkat I ditambah J dikalikan MIJ. Nah, di sini nanti setelah Anda mendapatkan, Anda punya minor gitu ya, kemudian punya kofaktor, maka Anda bisa menggunakan metode ini ekspansi untuk menentukan suatu determinan. Jadi bisa pakai ekspansi baris ataupun ekspansi kolom. Nah, kalau Anda pakai ekspansi baris, berarti Anda menggunakan yang ini ya. Nah, yang ini tuh adalah kalau Anda lihat di sini determinan A itu akan sama dengan AI1 dikalikan CI1, kemudian ditambahkan AI2 CI2 sampai nanti AIN CIN. Di sini Anda perhatikan kalau baris itu kan memang ada di komponen pertama ya, di I. Nah, di sini maka di sini nanti kalau Anda ingin mencari determinan dengan menggunakan ekspansi baris ke 1, berarti nanti
A11 dikalikan C11 ditambah A12 dikalikan C12 gitu ya, sampai nanti A1N dikalikan C1N. Tinggal ganti I-nya aja. Kalau I-nya 3, Anda ganti I-nya dengan 3 gitu ya. Kemudian ekspansi, kita juga bisa menggunakan ekspansi kolom. Nah, rumusnya sekarang ini rumusnya gitu ya. Jadi untuk mencari determinan tuh A1J C1J ditambah A2J C2J sampai nanti ditambahkan ANJ CNJ. Nah, ingat kalau kolom itu kan ada di komponen kedua ya. Jadi nanti kalau Anda ingin mencari ekspansi sepanjang kolom keempat misalnya, berarti determinannya A14 C14 ditambah A24 C24 sampai nanti AN4 dikalikan CN4. Nah, sekarang saya punya contoh nih. Kita ingin menentukan determinan dari matrik gitu ya, dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, di sini berarti untuk memulai untuk menentukan ekspansi kofaktor, Anda harus punya dulu matrik tadi matrik minornya ya, elemen minor. Jadi Anda harus punya M11. M11 itu adalah berarti kita menghapus baris pertama, kolom pertama gitu ya. Maka saya punya entry-nya di sini adalah -1, -2, terus berapa? 5, 4. Nah, kita hitung determinannya. Determinannya adalah ini berarti berapa nih? -1 dikalikan dengan 4 gitu ya. Kemudian dikurangi 5 dikalikan -2. Hasilnya adalah sama dengan ini -4. Terus berapa nih? Min kali min jadi plus ya. Plus 10 sama dengan 6. Kita punya M11 6. Kemudian coba Anda cari M12. M12 itu nilainya berapa? Itu ya. Ini saya buka, silakan Anda kalau mau mencoba. Kemudian ada M13 misalnya di sini. Berapa nilainya Anda hitung. Nanti ada M21. 21 berapa? M22. Kemudian ada M23 gitu ya. M31. M32. Silakan ini dikerjakan, dicari. M33. Oke, yang M12 dapatnya 8 ya. Oke, ini udah. Aduh, maaf tolong nih yang coret-coret dihapus. Oke, terima kasih. Kemudian M13. M13 baris pertama kolom ketiga sudah dihapus, berarti tinggal 0 -1 45. Oke.
hasilnya adalah 4. Ya, benar. Kemudian M21 ya. M21 hapus baris kedua kolom pertama, berarti tinggal min 3, 1, 5, min 4. Ayo, berapa hasilnya nih? Min 3 dikalikan min 4 berapa nih? Kan 12 ya. 12 dikurangi 5 kali 1. M22, saya coba M22. M22 adalah hapus baris kedua kolom kedua. Berarti punya 2, 1, 4, min 4. Oke. Kalau Anda hitung, berarti ini min 8, min 4 ya. Min 12. Oke. Kemudian ada lagi yang sudah berapa? Oh, M31. M31 berarti hapus baris ketiga kolom pertama. Min 3, 1, min 1, 2. Oke, kalau Anda hitung berarti ini min 2 ya. Oke. Min 3 kali min 2, 6. Min 1 tambah 7 ya. Oke, ini udah benar juga. M31. Oke. M33 ya. Ini M33 ya. Oke, M33 itu berarti hapus baris ketiga kolom ketiga. Oke, 2 min 3, 0, 1. Oke. Akan sama dengan hasilnya. Oke, 2 kali 1 dikurangi. Ya, oke, hasilnya 2. Ya, good. Yang belum berapa tadi? M23. M23 ini hapus baris kedua kolom ketiga, berarti 2 min 3, 4, 5. Oke, 2 kali 5 10. 10 min 12 ya, 22. Oke. Kemudian tadi mana yang belum? M32. M32 hapus baris ketiga kolom kedua. Oke, 2, 1, 0, min 2. Oke, dikalikan dapatnya min 4 ya. Good. Untuk yang M21 yang belum ya. M21 berarti hapus baris kedua kolom ke 1. Berarti min 3, 1, 5, min 4. Oke, kalau dikalikan 12. Nah, ini benar nggak jawabannya nih? Coba berapa ini hasilnya? Oke, ini tadi yang kurang berapa nih angkanya nih? 5 ya. Ya, hasilnya adalah berarti kan ini min 12 dikurangi 5. 12 kurang 5, 7. Oke. Ya, bisa ya. Berarti Anda sudah bisa menentukan minornya ya. Kemudian nanti dari minor Anda menentukan bukan matrik ya, kofaktornya. Di sini C11 dan rumusnya min 1 kali 1 tambah 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan M11. Nah, sekarang Anda cari C12, C13. Ini berapa nilainya? C21, C22, kemudian C23, kemudian di sini ya C31, C32, C33. Oke, silahkan saya buka. Anda cari berapa hasilnya. Bisa tulis sama dengan ya.
Yang ini langsung dicari pakai rumus saja. Tadi kita udah dapatkan M-nya ya. M-nya berapa tadi, kan ada nih M31. Jadi nanti tinggal min 1 pangkat 3 tambah 1 dikalikan dengan M31. Ya, kita lihat di sini C12. C12 itu berarti min 1 pangkat 3 dikalikan M12 nya tadi nilainya berapa tadi? 8 ya. Maka hasilnya min 8. Oke. Kemudian M13 min 1 pangkat 1 tambah 3 M13. Oke. Udah semua ya. Ya, sekarang kita mau menghitung determinannya ya. Ini baru matrik. Kok matrik terus ngomongnya. Baru minor sama kofaktornya ya. Entry kofaktor dan minor. Jadi di sini rumusnya tadi determinan A. Nah, sekarang kalau mau pakai ekspansi ya, ini saya tulis dulu, saya hapus dulu deh. Ingin menggunakan ekspansi, ekspansi baris ke I. Tadi ke I itu maka rumusnya kita determinan dari matrik A-nya itu sama dengan tadi A baris ya, A I 1 C C berapa tadi? C I 1 gitu ya. Atau saya pakai teks aja nulis ya, sebentar. Jadi saya tulis di sini determinan matrik A itu sama dengan rumusnya tadi A I. Cuman ini nggak bisa indeks ya. A I 1 kali C I 1 ditambah A I baris ya, AI ya, AI 2 dikalikan CI 2. Nah, karena tadi kita ukuran matriknya adalah 3 kali 3, maka nanti ini berarti A sampai 3 ya, CI 3. Nah, di sini kita bisa hitung determinan. Sekarang Anda pengen misalnya ingin menggunakan ekspansi baris ke 1 gitu ya. Maka untuk baris ke 1 Anda dapat menentukan determinan matrik A-nya itu sama dengan berarti A 11 gitu ya, C11 ditambah A 12 C12 ditambah A13 dikalikan C13. Nah, ini kita bisa hitung sama dengan, kita ingat tadi matriknya adalah tadi baris pertamanya adalah berapa ya? 2 ya kalau nggak salah ya. Bentar, saya lihat ini dulu ya, 2. Jadi saya tuliskan 2 dikalikan
nanti Anda hitung C11-nya berapa gitu ya, ditambah, ntar saya back dulu bisa nggak nih, C11-nya 14. Nah, kan menjadi berubah di sini, saya nggak bisa nulis lagi. Ntar saya catat dulu. C11-nya adalah 14, C12-nya min 8, C13-nya adalah 4 ya. Jadi saya lanjutkan ke sini. Ya, ini saya tuliskan lagi. Jadi determinan A-nya sama dengan A11-nya adalah 2, kemudian C11-nya adalah 14 gitu ya, ditambah A12-nya adalah min 3 dikalikan dengan C12-nya adalah min 8, kemudian kita tambahkan A13-nya 1, C13-nya adalah 4. Nah, dari sini Anda bisa hitung berapa nih, 28 ditambah 24 ditambah 4 ya, ini tambah. Nah, kalau Anda hitung hasilnya adalah berapa ini? 56 ya. 56. Ini dengan menggunakan ekspansi baris ke-1. Nah, sekarang nanti kalau Anda mau, ini double ya. Kan tadi numpuk nih. Kemudian kalau Anda ingin menentukan, misalnya mau nyoba lagi, sebentar, kita mau nyoba misalnya ekspansi baris ketiga ya. Baris ketiga berarti yang kita butuhkan adalah C31, C32, dan C33. C31-nya, ini saya tulis dulu. C31 berapa tadi hasilnya? 7. Kemudian C32-nya 4, C33-nya adalah min 7 ya. Min 7 apa min 2 nih? Min 2 kalau nggak salah ya, min 2. Kemudian kalau kita ingin melihat, tadi kan baris ya, kalau saya pengen mencoba ekspansi kolom, nah nanti beda lagi kalau kolom ya, cuma kita mau baris dulu. Nah, yang baris sekarang kita pakai yang baris ketiga, ekspansi baris ketiga ya, berarti kita punya determinan A nya berarti sama dengan yang kita butuhkan, berarti A31 C31 ditambah A32 C32 ditambah A33 C33. Nah, ini kita masukkan nilainya. Sama dengan A31. A31 itu nilainya 4 dari matrik ya. 4 dikalikan C31-nya adalah 7, ditambah A32-nya 5, kemudian C32-nya 4, ditambah A33-nya min 4, dikalikan dengan min 2 C-nya. Nah, kita bisa hitung di sini, berarti hasilnya berapa nih? 28 ditambah 20 ditambah 8 itu ya. Oh, ini kurang. Ya, hasilnya sama ya. Hasilnya adalah 56. Nah, artinya apa? Jadi kalau Anda mau menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi baris keberapapun gitu ya, hasilnya akan sama. Atau kalau Anda sekarang mau menggunakan ekspansi kolom, nah misalnya saya mau menggunakan ekspansi kolom kedua, berarti yang kita butuhkan adalah C21
kemudian C22, kemudian C23. C21 nilainya berapa di sini? Min 7 gitu ya. Saya catat dulu. C22-nya min 12, kemudian C23-nya adalah min 22 ya. Oke. Sekarang kita menggunakan ekspansi kolom kedua ya. Sekarang kita mau mencoba ekspansi kolom kedua. Nah, rumusnya kalau ekspansi kolom berarti determinan dari suatu matrik A ini sama dengan berarti A tadi kan kalau kolom itu ada di belakangnya ya indeksnya. Berarti ini karena kita kolom kedua, saya ada yang salah nih. Kolom kedua berarti kan entry-nya adalah berapa berarti? A12 dikalikan C12 ditambahkan A22 dikalikan C22 gitu ya, ditambahkan berapa? A32 dikalikan C32. Nah, di sini nanti kita lihat. Tadi saya ada yang salah belum menghitung, lihat ya. C12 itu adalah min 8, kemudian C22-nya adalah min 12, kemudian C32-nya adalah 4 ya. Ya, kita masukkan ke sini. Jadi kita bisa hitung determinan A ini sama dengan A12. A12 itu entry-nya adalah min 3 ya. Min 3 dikalikan C12-nya adalah min 8. Kemudian A22-nya adalah min 1. Kemudian C22-nya adalah min 12 gitu ya, ditambah A32-nya adalah 5 dikalikan C-nya itu 4 ya. Kalau Anda hitung berapa ini hasilnya? 24 ditambah 12 ditambah 20 ya, hasilnya sama dengan 56 juga ya. Ini ekspansi kolom kedua. Sekarang coba Anda cari ekspansi kolom ketiga. Gak apa-apa, langsung terus aja Mbak Mila. Oke, sama dengan determinan A-nya. A13-nya adalah 4. C13-nya 4 ya.
A23 nya 5, kolom ya, salah tadi ya, A13 nya 1, maaf salah saya lihat ya, A13 nya 1, kemudian C13 nya 4, A23 nya adalah min 2. Nah, C23 nya berapa? C23 nya min 22. Kemudian A33 nya adalah min 4. Oh, C3 nya belum dihitung ya. Min 2 ya, C33 nya min 2, coba benar nggak? Min 7 apa min 2? Min 2 kayaknya ya. Kalau dihitung berarti 4 ditambah 44, 48. Iya, min 2 Mbak, itu C33 nya min 2. Sudah sama dengan langsung 4 ditambah 44 ditambah 8. Oke, hasilnya adalah 56 ya. Sama ya. Ya, nanti Anda bisa coba di rumah untuk yang menentukan baris ekspansi. Ya, sini udah baris kedua maupun kolom ke 1 itu belum ya. Ya, Anda bisa coba, nanti hasilnya akan sama, nilainya 56 semua. Ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Kita masuk ke sifat-sifat determinan. Jadi kalau saya punya matrik A dan B, kemudian saya kalikan, maka nanti determinan matrik A kali B itu akan sama juga dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Kemudian yang kedua, determinan A transpose itu akan sama juga dengan determinan A. Yang ketiga, jika A-nya matrik diagonal, maka determinannya adalah A11 dikalikan A22 sampai ANN. Nah, ini merupakan berarti entry pada diagonalnya ya. Jadi kita kalikan. Begitupun juga yang keempat. Kalau kita matrik A-nya berbentuk matrik segitiga, Anda ingat yang minggu lalu segitiga itu ada segitiga atas ataupun segitiga bawah, maka nanti determinannya adalah ini perkalian dari diagonal entry pada diagonal ya. Jadi nanti A11 dikali A22 sampai ANN. Kemudian sifat yang kelima, jika A adalah matrik berukuran N kali N, maka determinan K kali A itu akan sama dengan K pangkat N dikalikan determinan A. Kemudian yang keenam, determinan dari A inverse ini akan sama juga dengan 1 per determinan A. Kemudian jika A memuat baris 0 atau kolom 0, jadi artinya kalau ada matrik yang ada suatu baris nilainya 0 semua atau kolomnya 0 semua, maka determinannya akan sama dengan 0. Ya, ini sifat-sifat dari determinan. Kemudian saya lanjutkan, saya masuk ke OBE atau operasi baris elementer gitu ya. Nah, di sini OBE itu adalah nanti kita gunakan untuk mengoperasikan suatu matrik gitu ya. Nah, operasinya seperti apa gitu? Operasinya adalah kita bisa, yang pertama kita bisa menukar baris. Jadi artinya entry-entry pada baris tertentu kita tukar gitu ya. Jadi contohnya misal saya punya matrik A, kalau saya ingin menukar baris pertama dengan baris ketiga,
nanti jadi entry-nya berubah ya, yang tadinya baris ketiga jadi baris pertama, kemudian baris pertama jadi baris ketiga. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Jadi misalnya saya bisa saja mengalihkan entry-nya dengan suatu konstanta. Jadi misalnya gini ya, kalau saya punya matriks misalnya ini 2, 3, 1, 0. Kemudian perkalian baris tertentu gitu ya. Saya ini kan baris pertama, nih baris kedua ya. Jadi baris pertama misalnya saya notasikan gini, B1 saya kalikan dengan misalnya dengan setengah, dengan 1/2, maka nanti matriknya jadi berubah kan ya, matriknya akan berubah. Ini jadinya adalah kalau 2 dikalikan setengah berarti 1, kemudian 3 dikalikan setengah adalah 3/2. Nah ini yang dikalikan tuh khusus yang ininya aja ya, B1 artinya baris pertama. Baris keduanya gimana? Baris keduanya tetap jadinya, tidak berubah. Nah ini kita bisa melakukan operasi elementer gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menjumlahkan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol dengan baris yang lain. Jadi contohnya saya punya entry-nya sama saja kayak tadi ya, matriknya 2, 3, 1, 0. Saya bisa menuliskan misalnya gini, B2 saya tambahkan dengan 3 kali B1. Nah, artinya saya mengalihkan yang pada baris kedua saja ya. Yang pertamanya enggak. Jadi yang pertamanya tetap. Jadi entry-nya tetap 2 dengan 3. Tapi yang berubah yang bawahnya nih. B2. Nah, kita lihat nih 1 kan B2-nya itu ya. 1 ditambahkan 3 kali B1. Jadi B1-nya bersesuaian dengan yang di atasnya tadi di sini saya ambil. Jadi kalau saya ambil 1, jadi 1 ditambah 3 dikalikan 2. Itu ya. Jadi hasilnya 7. Kemudian 0 ditambahkan 3 kali 3. Berarti berapa? 0 ditambahkan 9. Ya, 3 kali 3 kan 9. Hasilnya 9. Ya, ini adalah kita melakukan operasi baris elementer. Sampai sini bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Paham tidak dengan operasi baris elementer yang saya berikan tadi? Atau masih bingung? Ya, mungkin kita langsung latihan saja ya. Ada contoh di sini. Nah, ini contohnya. Ini harusnya kurung ya. Jadi berubah begini. Saya punya matrik P-nya itu entry-nya -2, -1, 2, 3. Nah, ini artinya kalau saya punya simbol seperti ini artinya saya menukar baris pertama dengan baris kedua. Jadi posisinya berubah. Tadinya baris keduanya kan 2, 3 ya. Dia pindah jadi baris pertama. Yang baris pertama -2, -1 pindah jadi baris kedua. Kemudian ini yang tadi saya bilang ya, saya punya matriknya seperti ini. Lalu kita kalikan baris pertama dikalikan dengan -setengah ya. Maka nanti kita kalikan. Hasilnya -2 kali -setengah 1, -2 dikalikan -setengah, setengah. 1 dikalikan -setengah, -setengah, 0 dikali -setengah, 0 dan seterusnya gitu ya. Yang bawahnya kan tetap tidak kita kalikan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu kita mengalihkan baris pertama dikurangi dengan setengah B2. Nah, ini kita bisa lakukan, tapi kalau di OBE nggak boleh gini ya, B1 min setengah itu nggak boleh. Jadi yang boleh itu kalau perkalian B1 dikalikan min setengah itu boleh, tapi kalau B1 min setengah itu nggak boleh. Jadi kalau dikurangi itu harus setengah dikalikan dengan suatu baris yang mana gitu ya. Jadi ini yang ini B1 dikurangi setengah B2. Berarti kita hitung di sini.
1 dikurangi setengah kali 0, hasilnya 1. Terus yang ini setengah dikurangi setengah kali 1, jadi setengah min setengah 0 gitu ya. Kemudian min setengah dikurangi setengah kali setengah, jadi saya tulis min setengah kemudian dikurangi setengah dikalikan setengah ya. Jadi ini min setengah min 1/4. Nah, jadi hasilnya min 3/4. Kemudian 0 dikurangi setengah dikali setengah, jadi 0 dikurangi 1/4, ya min 1/4 ya. Ini adalah dinamakan dengan OBE. Nah, sekarang ada contoh nih. Saya punya matriknya seperti ini ya. Min 2, 2, min 1, 3. Kita akan menggunakan OBE untuk merubah matrik P menjadi matrik seperti ini bentuknya yang kita inginkan ya. Jadi langkahnya ini Anda bebas sih mau yang mana dulu Anda kerjakan gitu ya. Tapi biasanya kita lihat aja angkanya yang kira-kira mudah gimana. Ini Anda lihat di sini ada min 2 dengan 2. Kalau saya jumlahkan gitu ya, baris ini kan hasilnya 0 gitu ya. Maka 0 itu ada di mana? Oh, 0 ada di baris ke sini gitu ya. Maka saya bisa menuliskan gini awalnya. P itu kan awalnya adalah min 2, ini min 1, ini 2, 3 gitu ya. Kemudian saya lakukan gini. B2 saya tambahkan dengan B1. Maka kita peroleh hasilnya adalah, nah ini kan yang kita operasikan yang baris kedua, yang pertamanya enggak ya. Ini tetap saya tuliskan dulu yang tetapnya. Kemudian ini B2 ditambahkan B1, 2 ditambahkan min 2, hasilnya adalah 0. Kemudian 3 saya tambahkan min 1, oh hasilnya 2. Nah, kita udah punya bentuk seperti ini. Kemudian Anda mau merubah yang mana nih? Kalau Anda mau merubah ini jadi 1 gitu ya, Anda bisa mengalihkan dengan suatu konstanta gitu ya, atau dikalikan B1-nya itu dengan min setengah ya, biar jadi 1. Atau kalau mau Anda ini jadi 1, yang ini dulu gitu ya, berarti Anda kalikan dengan B2 ini dengan setengah gitu ya. Ya, sekarang kita coba yang atasnya dulu. Saya mau rubah ini min 2 jadi 1 gitu ya. Berarti saya melakukan operasi baris elementernya adalah B1 saya kalikan dengan min setengah ya. Saya kalikan itu, yang bawahnya kan tetap ya, jadi yang bawahnya tidak berubah. Yang bawahnya saya tulis 0, ini 2. Nah, yang atasnya kita hitung. B1 dikalikan min setengah, berarti min 2 dikalikan min setengah, berarti hasilnya 1. Kemudian min 1 saya kalikan dengan min setengah, hasilnya adalah setengah. Nah, kita udah punya seperti ini. Kemudian baru tujuannya baru yang ini ya, yang ininya belum nih, belum 01. Nah, sekarang saya lakukan lagi, saya tulis lagi di bawah sini dulu. 1, ini setengah, terus ini 0, ini 2. Sekarang saya mau 2 ini jadi 1, berarti saya bisa tuliskan B2 saya kalikan dengan setengah ya. Saya kalikan dengan setengah, maka nanti hasilnya kita peroleh apa? Yang atasnya tetap 1, ini setengah. Yang bawahnya sekarang 0 dikalikan setengah, 0. 2 dikalikan setengah, 1. Tuh. Tinggal
yang terakhir adalah ini ya, setengah ini harus jadi 0. Nah, kita bisa lakukan di sini karena setengah ini ada di baris pertama, jadi saya bisa tuliskan B1 dikurangi, biar jadi 0 berarti kan kita harus mengurangi dengan setengah ya. Tapi kan nggak boleh dengan B1 min setengah, ini kan nggak boleh seperti ini. Tapi dia harus dengan dikalikan dengan baris yang mana? Kita lihat baris yang kedua di sini. Kenapa baris kedua? Karena di sini angkanya 1 kan. Jadi biar jadi 0 kan B1-nya ini setengah. Setengah dikurangi setengah kali 1 gitu ya. Maka nanti kita dapatkan di sini. Nah, yang bawahnya tetap 0, 1. Nah, yang atasnya sekarang kita lihat. 1 dikurangi setengah kali 0. 1 kali 0 tetap 1 ya. Kemudian setengah dikurangi setengah kali 1. 0. Oke, tujuan kita sudah tercapai ya, sudah bentuknya sudah sama nih, kita inginkan 1 0 0 1. Nah, sebenarnya ini bukan satu-satunya cara ya, maksudnya Anda pasti setiap orang kan berbeda caranya. Jadi misalnya, oh saya nggak mau ininya dulu gitu, tadi kan saya ini dulu 0 ya, Anda misalnya, oh saya mau ini jadi 1 dulu, itu boleh-boleh saja gitu ya. Tapi nanti hasilnya harus berbentuk 1 0 0 1. Oke. Sampai sini bisa dipahami tidak? Halo, gimana, bisa dipahami? Oke, bisa ya. Sekarang Anda coba ini. Anda coba ini Anda catat dulu, mau catat atau tidak? Kalau tidak catat, mau saya hapus? Nanti Anda coba dengan cara yang berbeda gitu ya. Bagaimana Anda melangkahnya biar tujuannya tercapai 1001. Ya, silahkan. Atau ini saya hapus ya. Saya hapus, terus Anda mengerjakan kayak gini juga. Cuman mungkin mau yang mana dulu? Terserah, silahkan. Anda coba. Ini nggak ada yang mau mencoba? Ya, kalau tidak ada, ini kan ada latihan ya, tapi sudah saya jadikan tugas. Jadi Anda kerjakan, nanti dikumpulkan kalau nggak salah tanggal 25 ya. Jadi Anda baca saja di Eldiro ya. Jadi tugas ini saya jadikan tugas. Tidak ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, saya cukupkan kuliahnya. Nanti kalau Anda ada yang masih kurang paham, silakan Anda bisa hubungi saya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam You are now warahmatullahi muted. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.